Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Imran ayat 77. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka terhadap Allah dengan harga yang sedikit. Kembali ilmu tafsir, kita lihat konteksnya, walaupun ayat ini bisa dibawa sangat general. Konteksnya adalah ke ahli kitab. Ahli kitabnya apa yang mereka buat? Mereka menyembunyikan ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Akibatnya para pendeta atau rahib-rahib ini menyesatkan banyak manusia. Coba kita bayangkan sekiranya mereka memperlihatkan, oh iya betulnya ada ayat ini kepada khalayak ramai. Impact-nya sangat besar kan? Nah, Allah punya janji. Ahli kitab adalah Muslim di zaman dahulu. Allah punya janji terhadap mereka. Sekiranya mereka mengesahkan Allah dan beramal soleh, tidak mengingkari ayat-ayatnya satupun, mereka akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Sedangkan dengan janji itu, Allah minta mereka bersumpah untuk mengikuti semua risalah, semua ayat. Tidak ada satu ayat pun yang ditentang, tidak ada satu ayat pun yang dirubah. Tidak ada inovasi yang baru. Nah, mereka menukar sumpah dan janji Allah ini dengan harga yang sedikit di sini disebutkan dalam ayat. Arti harga yang sedikit ini adalah dunia. Teman-teman, jangan melihat orang-orang biasa, tapi coba bayangkan Raja Romawi pemimpin suku dari Yahudi. Kalau mereka mengikuti ajaran Muhammad SAW, mereka merasa mereka akan kehilangan kekuasaan ini. Bayangkan teman-teman sudah jadi raja, pemimpin, kemudian kehilangan kekuasaan. Berat kan? Tapi ini disebut harga yang sedikit bila dibandingkan dengan kehilangan kenikmatan di hari akhirat nanti. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapat bagian mereka di akhirat. Muslim berhak atas kenikmatan akhirat. Tapi karena mereka menjual belikan, menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, menyesatkan banyak orang, akhirnya mereka kehilangan semua itu. Jadi mereka sama dengan orang kafir di hari akhirat nanti. Kemudian Allah sebutkan lagi, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari akhirat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak melihat kepada mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak menyucikan mereka. Tahu nggak salah satu keutamaan Muslim di hari akhirat adalah dialog antara setiap kita nih, setiap Muslim nih, dengan Allah. Jadi nanti Allah berbicara dengan tiap kita nih. Allah cerita sama kita, Fulan, kamu di dunia buat salah
ini, buat salah itu, buat salah ini, buat salah D, buat salah F, buat salah semuanya. Kamu mengakuinya enggak? Ya Allah, saya mengakuinya. Itu dialog tuh. Itu mahal tuh. Nggak semuanya dapat chance itu, kesempatan itu. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwa Allah tidak berbicara dengan mereka dan tidak melihat dengan mereka. Di sebuah hari di mana kengerian muncul, semua orang melihat neraka. Semua orang melihat nih, kalau saya dinyatakan bersalah, saya masuk neraka. Kemudian hakim di situ adalah Allah. Sedangkan Allah ini tidak mau melihat, tidak mau berbicara, disebabkan kita ini nggak worth it. Betapa frustasinya kita kan di masa itu. Kita kadang-kadang tidak menghargai benda-benda seperti ini. Muslim bisa berbicara dengan Allah, bisa melihat Allah. Kemudian yang paling penting, Muslim ini disucikan. Jadi buat setiap Muslim ini, kita semua tahu kan, manusia itu tidak ada yang terlepas dari dosa. Nah, sebagian dosa itu kita sempat taubati, kita sempat minta maaf dengan Allah. Nah, sebagian yang lain kita lupa, nama manusia lupa. Muslim dapat privilege untuk diampuni dosanya tanpa dia minta taubat. Tapi tidak semuanya ya. Sedangkan di sini disebutkan kepada ahli kitab yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat mereka, dan Allah tidak mensucikan. Jadi apa harapan Anda nanti di hari akhirat? Dan ditambahkan lagi, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalau Allah sudah menurunkan ancaman dalam Quran, ini termasuk dosa besar. Bukan hanya dosa besar, ini adalah memindahkan seorang muslim dari orang-orang beriman kepada orang-orang kufar. Itulah saya rasa esensi dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, yang bercerita tentang Yahudi, Nasrani, ahli-ahli kitab. Mereka dulunya muslim, bergeser demi sedikit sampai akhirnya mereka kafir. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi muslim buat kita ini, bahwa akan ada ujian yang akan membuat kita tuh bergeser sedikit demi sedikit sehingga akhirnya kita bisa kafir. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.